Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastia Aulia Kau dengan NIM 2024-53022. Saya berasal dari program studi farmasi kelas A, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal, yaitu tentang isolasi identifikasi senyawa alkaloid dan uji efektivitas penghambatan dari ekstrak daun sirih atau piper betley terhadap bakteri Staphylococcus epidermis. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penyakit akibat infeksi bakteri ini masih sering terjadi atau banyak yang mengalaminya. Nah, salah satunya itu pada wajah kita, yaitu jerawat yang dapat disebabkan oleh bakteri Staphylococcus epidermis infection ini. Nah, bakteri ini juga yang merupakan flora normal kulit yang berkembang menjadi penyebab dari infeksi ini. Nah, pertumbuhan bakteri didukung oleh zat hasil sekresi kelenjar Sabacea, di mana itu seperti air, urea, garam, dan asam lemak. Jadi, daun sirih atau piper betley ini sendiri diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid yang dimana dia memiliki aktivitas fisiologis sebagai antibakteri dan antiseptik. Nah, pada penelitian ini dilakukan untuk bagaimana kita mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa alkaloid dari daun sirih ini serta menguji efektivitas penghambatannya terhadap bakteri Staphylococcus epidermis menggunakan metode dilusi cair. Nah, untuk metode sendiri ini yang pertama yaitu persiapan sampel. Jadi penelitian ini dilakukan dari November 2019 sampai 2020, di mana itu dia bertempat di Universitas Samratualangi Manado. Nah, jadi pada tahap awal itu sampel daun sirih sendiri akan diambil dan dicatat ketinggian di atas permukaan laut, yaitu sekitar 27 meter, di mana hal pertama yang dilakukan yaitu sampel daun sirih ini ditimbang segar sebanyak 8 kg, kemudian dibersihkan dari kotoran-kotoran. Nah, setelah dibersihkan, kemudian dilakukan pencucian menggunakan air mengalir hingga bersih. Setelah itu dipotong-potong dan ditiriskan sampai sampel ini mengering. Jadi untuk pengeringan sendiri di sini menggunakan oven selama 3 hari. Lalu ditimbang kembali sebagai sampel kering dan dihaluskan menggunakan blender hingga menjadi serbuk. Nah, serbuk inilah yang dinamakan dengan serbuk simplicia yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup untuk dilakukan ekstraksi. Jadi untuk tahap selanjutnya seperti yang saya katakan bahwa akan dilakukan ekstraksi, yaitu dimana metode yang digunakan di sini yaitu metode maserasi. Jadi sampel serbuk yang tadi sudah dihaluskan itu ditimbang kembali sebanyak 750 gram, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat. Nah, sampel ini diekstraksi menggunakan 3.750 ml pelarut etanol 96% pada suhu kamar selama 5 hari, teman-teman. Jadi sambil sesekali itu setiap hari diaduk. Nah, setelah proses maserasi selesai, filtrat itu diuapkan menggunakan oven sehingga diperolehlah ekstrak kental daun sirih. Nah, ekstrak kental ini yang akan disimpan dalam wadah tertutup dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Nah, untuk pengujian bebas etanol sendiri itu dilakukan dengan memasukkan 1 gram ekstrak kental tadi. 1 gram ekstrak etanol kental itu ke dalam gelas beker, kemudian ditambahkan 1 ml asam asetat dan 1 ml asam sulfat, lalu dipanaskan. Nah, ekstrak itu dinyatakan bebas etanol apabila tidak tercium lagi bau ester khas dari etanol. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan pemisahan dan isolasi alkaloid. Jadi, ekstrak kental sebanyak 10 gram tadi ditambahkan larutan HCl 2 mol hingga pH larutan menjadi 3, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah. Nah, larutan yang telah bersifat asam tadi ini diekstraksi menggunakan etil asetat sehingga terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan asam dan lapisan dari etil asetat sendiri. Nah, kedua lapisan ini dipisahkan, kemudian lapisan asam ditambahkan dengan NH4OH hingga pH larutan menjadi 9 dan diekstraksi kembali menggunakan etil asetat.
Nah, hasil dari ekstraksi ini kembali akan membentuk dua lapisan, yaitu lapisan basa dan lapisan dari etil asetat. Nah, lapisan dari asetat ini yang mengandung senyawa alkaloid dipisahkan, kemudian dipikatkan menggunakan oven sehingga diperoleh isolat dari alkaloid. Nah, isolat alkaloid inilah yang selanjutnya diuji menggunakan kromatografi lapis tipis atau yang kita kenal dengan KLT. Nah, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi dari alkaloid. Jadi, isolat alkaloid tadi kan telah diuji nih menggunakan metode metode KLT dengan fase diam silika gel 60 GF254 dan fase geraknya berupa campuran etil asetat banding etanol banding N-heksan dengan perbandingan 2:1:3. Nah, untuk memeriksa keberadaan dari alkaloid sendiri ini digunakanlah reaksi Dragendorf, di mana akan terdapat noda atau bercak yang terbentuk yang dapat diamati di bawah sinar UV 366 nanometer, di mana hasil positif dari alkaloid ini akan menunjukkan dengan terbentuknya warna jingga pada noda tersebut. Nah, selanjutnya dilakukanlah pemisahan penggunaan KLT preparatif ukuran 20 x 20 cm dengan pelarut yang sama. Jadi pelarutnya itu yang digunakan yaitu etil asetat banding etanol banding N-heksan. Jadi noda pada KLT tadi dikeruk kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, jadi identifikasi isolat tadi itu dilakukan menggunakan spektrofotometer UV vis, di mana pada panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Nah, untuk menentukan panjang gelombang maksimum senyawa dari alkaloid sendiri, isolat yang dinyatakan positif itu dia mengandung alkaloid apabila memiliki panjang gelombang maksimum yaitu sebesar 265 sampai 275 nanometer. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pada tahap uji aktivitas antibakterinya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa senyawa alkaloid dari piper betle sendiri ini dia itu memiliki aktivitas antibakteri dan antiseptik. Jadi salah satu koloni itu dibiarkan murni dari bakteri Staphylococcus epidermis yang diambil menggunakan jarum OC steril, kemudian diremajakan pada media nutrien agar atau NA miring dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 x 24 jam. Jadi standar kekeruhan dibuat menggunakan campuran larutan H2SO4 1% dan BaCl2 2H2O 1,175%, di mana hingga terbentuk larutan keruh sehingga standar suspensi bakteri uji. Nah, kemudian itu bakteri uji dari media agar miring tadi disuspensikan ke dalam larutan NaCl 0,9% hingga diperoleh kekeruhannya yang sama dengan standar dari bakteri uji. Jadi ekstrak kental dari daun sirih tadi yang telah dibuat ditimbang sebanyak 7,5 gram, kemudian dibuat variasi konsentrasinya dari 25%, 20%, 15%, 100%, dan 5%. Jadi masing-masing dari konsentrasi ini dilarutkan menggunakan sedikit DMSO hingga larut kemudian dicukupkan volumenya menjadi 10 ml. Nah, kemudian kontrol positif ini dilakukan menggunakan tetrasiklin 500 mg yang dilarutkan hingga diperoleh konsentrasi akhir yaitu 50 mikrogram per mililiter. Kemudian metode yang digunakan untuk pengujian antibakteri sendiri yaitu metode dilusi cair dengan pengulangan sebanyak 3 kali, di mana sebanyak 21 tabung reaksi steril disiapkan yang terdiri dari kontrol negatifnya dan kontrol positif juga tabung perlakuannya. Nah, jadi pada tabung perlakuan ini dimasukkan 4 mili media nutrien
broth 0,5 ml larutan uji, dan 0,5 ml suspensi bakteri kemudian di vortex. Nah, sebelum diinkubasi, jadi absorbansi masing-masing tabung ini diukur terlebih dahulu menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 600 nanometer. Jadi seluruh tabung itu kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 hari atau 24 jam dan diukur kembali absorbansinya setelah diinkubasi. Data dari hasil pengujian aktivitas sendiri ini dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Jadi setelah dilakukan metode-metode tadi, diperolehlah hasilnya, dimana untuk hasil dari penelitian ini kan tadi dia itu pertama itu menggunakan sampel segar sebanyak 8 kg, atau jika digramkan itu sekitar 8.000 gram. Nah, kemudian dikeringkan lagi hingga dihaluskan, itu diperoleh serbuk simplicianya sebanyak 750 gram. Nah, berdasarkan hasilnya kita dapat menghitung randemen dari sampel yang telah kita gunakan, dimana untuk rumus randemen sendiri yaitu berat sampel kering per berat sampel basah dikali dengan 100%, dimana tadi berat sampel kering itu sebanyak 750 gram diper dengan berat sampel basahnya itu 8.000 gram, dan dikali 100% itu memperoleh hasil randemen sekitar 9,375%. Kemudian kita juga mendapatkan hasil dari randemen ekstrak kental tadi, di mana telah digunakan metode maserasi dengan pelarut 96% tadi, itu dia menghasilkan ekstrak kental ini sebanyak 58 gram. Jadi berdasarkan hasil perhitungan randemennya, di mana rumusnya itu berat ekstrak diper dengan berat sampel kering dikali 100%. Untuk berat ekstrak sendiri yaitu sebanyak 58 gram, dan untuk berat sampel keringnya itu sekitar 750 gram dikali 100% mendapatkan randemen hasilnya itu sekitar 7,73%. Nah, jadi untuk isolasi yang digunakan yaitu isolasi asam basa, di mana proses dari isolasi alkaloid sendiri ini dilakukan menggunakan metode ekstraksi asam basa yang berdasarkan sifat alkaloid yang umumnya ini bersifat basa karena memiliki atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas, di mana penambahan HCl2M atau 2 molar ini hingga pH 3 tadi itu bertujuan untuk membentuk garam alkaloid sehingga alkaloid ini berada pada fase asam. Nah, larutan itu kemudian diekstraksi menggunakan etil asetat tadi, seperti yang sudah dijelaskan bahwa akan terbentuk 2 lapisan akibat perbedaan berat jenisnya. Nah, dan keluaran dari pelarut. Jadi lapisan asam ini selanjutnya akan dibasahkan menggunakan NH4OH hingga pH 9 tadi, agar garam dari alkaloid ini akan berubah menjadi basa bebas alkaloid. Nah, setelah itu diekstraksi kembali menggunakan etil asetat juga. Jadi lapisan etil asetat ini akan dipisahkan karena mengandung senyawa alkaloid dan dipetkan hingga diperolehlah isolat alkaloid sebanyak 1,963 gram. Untuk hasil dari KLT sendiri untuk preparatis ekstrak alkaloidnya itu tadi kan sudah jelaskan bahwa dia menggunakan 3 pelarut atau 3 fase gerak berupa N-heksan, etil asetat banding etanol banding N-heksan. Jadi perbandingannya itu 2:1:3. Itu jadi untuk hasilnya di sini teman-teman bisa melihat bahwa terdapat 5 noda, di mana 1 buah nodanya itu berwarna biru dan 4 noda berwarna jingga. Jadi hasilnya itu bisa menunjukkan positif pada warna jingga dan plat silika dengan menyemprotkan reaksi drag and drop tadi. Kemudian dihitung nilai RF-nya. Jadi untuk nilai RF-nya sendiri itu diperoleh 0,78.
Jadi isolat dari alkaloid yang tadi telah diperoleh ini kemudian dianalisis menggunakan kromatografi lapis tipis tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dengan fase diamnya berupa silika gel 60GF254 dan fase geratnya itu berupa etil asetat banding etanol banding N-heksan, yaitu 2:1:3. Jadi dengan hasil pengamatan pada sinar UV 366 menunjukkan bahwa ada terbentuk 5 noda, di mana 1 noda biru dan 4 noda jingga. Setelah itu dilakukan juga penyemprotan reaksi Dragendorf, di mana ini akan menunjukkan bahwa pemisahan senyawa ini berlangsung baik karena LUN mampu memisahkan beberapa komponen senyawa dalam isolat. Nah, selanjutnya dilakukan KLT preparatif untuk memperoleh isolat yang lebih murni. Jadi nilai RF tadi itu kan sudah saya bilang bahwa dia mendapatkan nilai RF yaitu 0,78, di mana nilai tersebut itu berada di luar kisaran umum alkaloid, yaitu untuk alkaloid sendiri itu dia mempunyai nilai 0,07 sampai 0,62. Jadi perbedaan nilai RF ini juga dipengaruhi oleh jenis dan tingkat kepolaran LUN yang digunakan sebagai fase geraknya. Jadi apabila fase diam bersifat polar dan fase gerak bersifat semipolar, maka senyawa ini akan bergerak lebih cepat dan nilai RF-nya juga itu akan meningkat. Selanjutnya kita bisa melihat di sini bahwa terdapat hasil dari spektrofotometer ultraviolet atau UV-Vis, di mana hasil untuk pengorokan noda KLT preparatif ini kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer, di mana hasil analisis ini menunjukkan bahwa panjang maksimumnya itu sebesar 262 nanometer dan 274 nanometer. Dua serapan ini yang berdekatan tersebut menunjukkan bahwa ciri khas senyawa alkaloid golongan indol. Alkaloid indol ini memiliki 2 gugus cincin karbon dengan 1 cincin indol, sehingga menghasilkan 2 puncak serapan pada daerah ultravioletnya. Nah, jadi jenis pelarut yang digunakan juga dapat mempengaruhi bentuk dari pita dan panjang gelombang absorpsi pada spektrum UV-Vis. Selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini terdapat tabel hasil pengukuran daya hambatnya. Jadi untuk daya hambatnya sendiri, untuk tadi kan kita menggunakan 5 konsentrasi, yaitu konsentrasi 25%, 20%, 15%, 10% dan 5%, dan terdapat juga kontrol positif dan kontrol negatifnya. Jadi untuk nilainya sendiri itu dilihat bahwa untuk 25% sampai 10% itu kan dia terjadi penurunan absorbansi, yang dimana itu dia menunjukkan bahwa jumlah sel bakteri yang hidup itu berkurang dan tidak terjadi pertumbuhan bakteri. Nah, dari hasil dari yang negatif sendiri juga itu dia menunjukkan bahwa adanya penurunan nilai absorbansi. Ini membuktikan bahwa ekstrak daun sirih ini mempunyai efektivitas penghambatan terhadap bakteri Staphylococcus epidermis. Nah, namun pada konsentrasi yang lebih kecil yaitu 5% terjadi kenaikan nilai absorbansinya, di mana hal ini dikarenakan kemampuan ekstrak daun sirih pada konsentrasi ini tidak mampu untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya yaitu hasil dari aktivitas antibakteri ekstrak daun sirih ini diuji menggunakan dilusi cair terhadap bakteri Staphylococcus epidermis. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa konsentrasi 20%, dan 15% juga 10% ini terjadi penurunan dari nilai absorbansinya. Sedangkan untuk kontrol negatif sendiri itu mengalami kenaikan, di mana ini dikarenakan pada kontrol negatif tidak diberi perlakuan daun sirih maupun antibiotiknya sendiri. Jadi ini membuktikan bahwa media tidak menghambat bakteri. Jadi kontrol positif juga mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh tetrasiklin tadi, yang merupakan basa yang sukar larut dalam air, tetapi bentuk garam natrium atau garam HCl-nya itu mudah larut dalam keadaan kering. Nah, jadi bentuk basa dan garam HCl ini
di tetrasiklin ini dia bersifat relatif stabil. Dalam larutan juga itu kebanyakan tetrasiklin itu sangat labil, jadi berkurang potensinya. Pada kontrol negatif juga itu terjadi peningkatan absorbansi karena media tidak diberi perlakuan ekstrak maupun antibiotik sehingga bakteri tetap tumbuh. Jadi kontrol positif menggunakan tetrasiklin tadi itu mengalami peningkatan absorbansi karena tetrasiklin ini kan dia dalam bentuk larutan bersifat kurang stabil ya, sehingga potensinya dapat menurun. Jadi berdasarkan itu diperoleh konsentrasi hambat minimum atau KHM, di mana pada konsentrasi 10% itu dia menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih ini bersifat bakteriostatik atau mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri. Jadi dari jurnal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ekstrak daun sirih Piper betle ini mengandung kandungan senyawa alkaloid ya teman-teman, jenis indol dengan nilai absorbansinya sekitar 0,632 dan 0,582 pada panjang gelombang 260 nanometer dan 274 nanometer. Jadi ekstrak daun sirih juga ini dapat menghambat bakteri Staphylococcus epidermis dengan terjadinya penurunan densitas optik sebelum dan sesudah diinkubasi pada konsentrasi 25, 20, 15 dan 10% yang terjadi kenaikan nilai densitas optiknya sebelum dan sesudah diinkubasi pada konsentrasi 5% juga sehingga diperoleh nilai KHM dan konsentrasinya itu pada konsentrasi 10%. Jadi demikian hasil dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.